Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ustazah Puji di pelajaran seni budaya. Nah, sebelum kita memulai belajar pada hari ini, langkah baiknya kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini sama halnya dengan kemarin, Ustazah Puji belum memberikan materi ataupun tugas pada minggu ini. Ustazah minggu ini fokus untuk memberikan penjelasan apa aja yang kita pelajari selama satu semester ke depan. Jadi kalian itu dari sekarang udah ada gambaran apa sih yang kita pelajari di pelajaran seni budaya ke depan. Nah, kayak gitu. Jadi semoga kalian suka dengan pelajaran seni budaya, karena di sini kalau kalian sukanya seni musik, seni rupa atau menggambar gitu ya kan, seni teater, seni tari. Nah, di sini tempatnya untuk kalian belajar untuk memahami itu semua. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang manfaat kita belajar seni dan budaya. Nah, di sini manfaat mempelajari budaya, kita dapat mempertahankan budaya lokal yang ada. Jadi kebanyakan anak-anak sekarang itu mengikuti gaya luar atau budaya luar di barat misalnya. Nah, sedangkan kita juga banyak loh budaya lokal yang harusnya kita sebagai generasi muda untuk melestarikan dan mempertahankan budaya lokal tersebut. Nah, yang kedua, memahami makna dan cara berinteraksi budaya lain. Walaupun kita berbeda budaya, kita bisa saling menghargai dan tidak lupa juga berinteraksi atau mengetahui budaya-budaya yang lain juga. Yang ketiga, sebagai bekal penting untuk pergaulan hidup. Keempat, mampu menciptakan hubungan kekerabatan dengan orang lain. Yang kelima, dapat mengetahui unsur-unsur budaya lebih dalam lagi. Jadi budaya itu bisa aja kita mengetahui budaya yang lain untuk sebagai ilmu kita, sebagai ilmu pengetahuan kita. Nah, juga di sini ada manfaat mempelajari seni. Nah, di sini pastinya di antara kalian pasti suka kan namanya seni. Nah, ada seni musik, seni teater, seni tari, dan seni rupa. Nah, itu nanti kita akan pelajari semuanya di pelajaran seni budaya. Nah, yang pertama, manfaat mempelajari seni yaitu dapat mengekspresikan suatu perasaan dalam suatu bentuk seni. Nah, misalnya kalian senangnya seni musik. Nah, kalian mengekspresikannya biasanya melalui lagu-lagu yang kalian sukai. Nah, selanjutnya dapat menghasilkan suatu pekerjaan dengan menjual hasil-hasil karya seninya. Nah, misalnya kalian senang seni musik, bisa bernyanyi atau menjadi musisi, pencipta lagu. Nah, itu hasil karyanya bisa dijual. Atau misalnya kalian senang seni drama misal. Nah, kalian juga bisa dalam drama itu kan kita juga menulis naskah. Nah, atau kalian juga suka menulis. Nah, itu bisa juga kalian menjadikan suatu pekerjaan ke depan dan hasil karya kalian bisa dijual. Nah, kayak gitu. Terus yang ketiga, melatih kemampuan intelektual, imajinatif, ekspresi, kepekaan kreatif, keterampilan dalam berkarya seni. Yang keempat, kita dapat mengetahui ekspresi atau pesan-pesan yang terkandung di dalam seni tersebut. Nah, kalau misalnya kalian senang seni rupa, nah pasti kalian juga di dalam seni rupa itu kan ada gambar, lukisan. Nah, kita juga dapat mengerti apa sih isi kandungan tersebut atau makna dari suatu gambar. Atau misalnya kalian senang seni musik, nah biasanya ada hal-hal yang terkandung dalam atau hal-hal pesan yang mungkin untuk para pendengar di dalam lagu tersebut. Nah, di dalam pelajaran seni budaya, nah seperti saya sebutkan tadi, di sini kita akan mempunyai 4 tema, yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Nah, seni rupa itu biasanya tentang gambar atau melukis, seni musik ya tentang lagu, tentang bagaimana cara bernyanyi, kayak gitu ya. Seni tari yang hobinya misalnya di pas waktu SD sukanya nari, nah boleh kita pelajari di sini.
Terus seni teater. Nah, misalnya kalian senang dunia perfilman atau misalnya drama kayak gitu. Nah, di sini kita juga akan mempelajari. Nah, selain kita mempelajari konsep-konsepnya, kita juga akan mempraktekkannya. Nah, di sini ada kompetensi inti yang kalian harus ketahui. Nah, kompetensi inti ini biasanya semua mapel itu hampir-hampir sama ya. Nah, di sini yang pertama, KI pertama itu menerima, menanggapi, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Terus, yang kedua, menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, rasa ingin tahu, percaya diri, dan memotivasi internal, toleransi, pola hidup sehat, rumah lingkungan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Nah, yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan, mengurangi, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan abstrak, misalnya menulis, membaca, menghitung, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan dari berbagai sumber lainnya yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, ini kompetensi dasarnya: menerima, menanggapi, dan menghargai keragaman keunikan karya seni rupa di daerah sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan. Yang kedua, menunjukkan sikap menghargai, jujur, disiplin melalui aktivitas berkesenian. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab, peduli, dan santun terhadap karya seni rupa dan pembuatnya. Yang keempat, menunjukkan sikap percaya diri, motivasi internal, kepedulian terhadap lingkungan dalam berkarya seni. Nah, di sini ada sama kayak kemarin yang di prakarya, ada KD pengetahuan dan KD keterampilan. Nah, yang pertama itu seni rupa. Yang pertama, memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Yang kedua, memahami prinsip dan prosedur menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias. Nah, nanti kalian gimana sih cara menggambar flora maupun fauna ataupun alam benda yang ada di sekitar kita. Terus di KD keterampilannya menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang kedua, menggambar gubahan flora maupun fauna dan bentuk geometri menjadi ragam. Nah, di sini seni musik. Nah, di sini memahami konsep dasar bernyanyi satu suara secara berkelompok dalam bentuk unison. Nah, apa itu unison? Nah, nanti kita akan pelajari sama-sama di pelajaran seni musik. Yang kedua, memahami dasar bernyanyi dengan dua suara atau lebih secara berkelompok. Nah, itu. Terus di KD keterampilannya, menyanyikan lagu dengan satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono. Yang kedua, menyanyikan lagu dengan dua suara atau lebih dalam bentuk kelompok vokal. Nah, di situ nanti praktiknya ada bernyanyi sendiri dan berkelompok. Oke, selanjutnya yaitu di kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan di tema seni tari. Yang pertama, yaitu memahami gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Yang kedua, memahami gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. Nah, itu di KD pengetahuan. KD keterampilannya yaitu meragakan gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Yang kedua, meragakan gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga sesuai dengan iringan. Nah, di sini bagi kalian yang suka dengan drama atau seni teater, yang KD pengetahuannya yaitu memahami konsep, teknik, dan prosedur dasar seni peran untuk pementasan fragmen. Yang kedua, memahami teknik menyusun naskah fragmen. Nah, di KD keterampilannya, meragakan adegan fragmen sesuai konsep, teknik, dan prosedur seni peran. Yang kedua, menyusun naskah sesuai kaidah pementasan fragmen. Nah, di sini di seni teater kalian bisa mengetahui, harapannya bisa memahami konsep, teknik, dan prosedur di seni peran. Nah, untuk nanti kita mungkin ada praktek drama kayak gitu ya. Selain
praktek drama, kita juga menyusun naskah atau menyusun skenario. Kalau misalnya di film-film kayak gitu ya, naskah yang untuk pemeran drama tersebut. Nah, mungkin itu ya penjelasan dari Ustazah. Apabila ada kesalahan, Ustazah mohon maaf, dan tetap semangat meskipun di rumah, tetap berprestasi walaupun pandemi, tetap jaga kesehatan kalian di rumah ya. Nah, sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.